Apakah ada temuan bukti baru serta petunjuk terkait kematian ibu dan anak di Cinere Depok dari olah TKP lanjutan yang dilakukan pada hari ini? Langsung kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Yudo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afiani. Ya, Pak Yudo, kita tahu bahwa hari ini ada olah TKP lanjutan. Apa petunjuk baru dan juga perkembangan terakhir dalam proses olah TKP dan penyelidikan dari kasus ini, Pak Yudo? Ya, perlu kami jelaskan Mbak Afiani, Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Jatan Ras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan juga tadi dengan ada Kabid Dokes Polda Metro Jaya, ya, langsung sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk melakukan proses penyelidikan secara induktif di TKP, tentu ini sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terkait kemarin sudah kami sampaikan, segala daya untuk secara scientific crime investigation yang kita lakukan dan kolaborasi interprofesi, tentunya ini juga akan memunculkan data-data yang nantinya kita akan analisis dalam bentuk alat bukti. Ya. Kemudian dalam olah TKP kedua adalah tindakan lanjutan, ya, di mana dengan petunjuk yang tentunya mungkin waktu yang kemarin, ya, merasa kebutuhan ini dibutuhkan kembali oleh penyidik, maka tentu melihat lagi pada secara induktif. Alat-alat bukti yang kita dapati terakhir berupa laptop, ya, device dengan surat elektronik yang menyatakan dalam bahasa Inggris, ya, ini tentu akan kita libatkan juga Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik dengan Digital Forensik. Kemudian juga kita ingin mencoba melihat kembali di TKP, apakah ada jejak ataukah ada barang yang memang bukan, katakanlah, barang yang dari dalam rumah tersebut, namun dari luar. Namun demikian tentu ini masih simultan, berkesinambungan, dan tentunya hasilnya secara komprehensif kita masih sama-sama menunggu. Dugaan-dugaan tentu akan terjawab dengan alat bukti yang didapati oleh penyidik secara scientific crime investigation. Begitu Mbak Afiani. Ya. Pak Yudo, ada dua surat yang ditemukan. Pertama di laptop, itu juga disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya. Tulisannya to you whomever. Bahkan disampaikan oleh Pak Hengki Haryadi, siapapun tulisannya adalah siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Apa kurang lebih isi dari surat itu yang ditulis, yang ditemukan dalam laptop itu, Pak Yudo? Ya, ini sebagai alat bukti, ya, salah satu bentuk tulisan yang kemudian surat elektronik, ya, teks by teks yang kemudian kita butuh kajian dan kita secara teknis nanti juga akan menggandeng, tadi saya sampaikan, dari psikologi forensik dan juga digital forensik. Tentu jejak digital maupun digital forensik nanti akan terangkat kapan dibuatkannya dan kemudian siapa yang membuat, dalam artian apakah device ini memang laptop milik korban, dan kemudian semuanya secara komprehensif proses penyelidikan ini akan terjawab secara saintifik, sehingga hasil secara saintifik ini kan adalah penggabungan antara teknis penyelidikan oleh penyidik dan juga penggabungan secara ilmiah. Nanti hasilnya tentu akan bisa dipertanggungjawabkan Mbak Afiani. Kita sama-sama masih menunggu dari pendalaman proses penyelidikan baik secara teknis maupun secara saintifik. Pak Yudo, apakah dari isi surat elektronik yang tadi Bapak sampaikan, ada surat yang masih kita belum ketahui siapa yang menulis, adakah sesuatu yang memberikan latar belakang mengenai apa yang mereka alami, yang mengarah pada mungkin saja penyebab dari kematian kedua orang ini? Ya, tentu dari penyebab kematian jenazah, ya, terhadap keduanya tadi juga kita lihat ada Kabid Dokes Polda Metro Jaya bersama dengan Rumah Sakit Polri termasuk RSCM, ya, kita akan melakukan otopsi. Ini kan kegiatan yang saintifik juga. Tentu dengan adanya saintifik ini kita akan bisa melihat, ya, dari otopsi identitas kedua jenazah, kemudian apa penyebab kematian, ya, dan kemudian juga kapan kematian ini. Tentu itu bagian daripada untuk proses penyelidikan. Sekali lagi, ini masih berkesinambungan, belum bisa saya sampaikan secara menyeluruh. Tentu nanti kita akan sampaikan secara press conference bersama dengan para pakarnya atau ahlinya. Baik, Pak Yudo, ada satu surat yang disampaikan ditemukan di dapur rumah, bertuliskan tulis tangan menyebutkan nama Stervin dan Catherine Harapan, termasuk juga dengan nomor telepon. Apakah kepolisian sudah mendalami siapa yang dimaksud Stervin dan Catherine Harapan itu, termasuk nomor telepon yang dituliskan dalam surat yang ditemukan di dapur rumah? Ya, ini merupakan satu alat bukti yang kemudian kita kembangkan menjadi keterangan dalam berita acara
saksi ya nantinya, termasuk saksi-saksi di lingkungan. Dalam alat bukti kan salah satunya seperti keterangan saksi. Saksi kan ada yang bisa melihat pada saat kejadian, dan tentunya yang kita sudah dapatkan di lingkungan tersebut ada 4, namun adalah saksi pasca kejadian atau yang ditemukannya sudah menjadi jenazah. Namun demikian, saintifik masih bekerja, yaitu secara forensik seluruhnya. Tentu ini akan tadi saya sampaikan menggabungkan secara teknis maupun juga secara saintifik, sehingga hasilnya betul-betul nanti bisa kita analisis dan kemudian nanti akan kami sampaikan melalui penyidik bersama-sama dengan ahlinya, akan menyampaikan bagaimana latar belakang, apa yang terjadi. Tentu semua tadi yang disebutkan nama-nama juga bagian daripada kesaksian yang akan kita ambil di acara keterangannya. Apakah sudah diketahui siapa Stervin dan Catherine Harapan ini, Pak? Apa masih menjadi anggota keluarga dari korban, Pak Yudo? Masih didalami oleh penyidik, Mbak Aviani, tentu kita masih menunggu. Lalu dengan kondisi jenazah yang dikatakan tinggal kerangka seperti itu Pak Yudo, apa masih memungkinkan diketahui penyebab kematian mengingat kondisi jenazah yang tinggal kerangka dan tengkorak ini banyak pihak yang menduga mungkin akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelidikan dan juga dugaan penyebab kematian? Maka tadi kami sebutkan ada otopsi ya, ini kan bagian daripada forensik, kedokteran forensik sedang bekerja. Tentunya mendasari pada standar operating prosedur ya, tidak bisa kita sampaikan secara cepat ataupun juga pada waktunya. Nanti itu ada SOP yang hasilnya tentu akan bisa, tadi kami sampaikan salah satunya atau beberapa bagiannya, identitasnya apakah benar ini atas nama keduanya ya, karena wujudnya juga ketika itu sudah ada perubahan. Kemudian yang kedua juga kita melihat apa penyebabnya. Yang ketiga juga kita bisa melihat kapan terjadinya, karena dari informasi keterangan dari warga sudah sebulan tidak melakukan aktivitas, namun secara detailnya tentu nanti dari otopsi kedokteran forensik, Mbak Fian. Baik Pak Yudo, kita nantikan perkembangan terbaru dari proses penyelidikan dalam kasus ini. Terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.